Ajang SEA Games selalu menjadi panggung pembuktian bagi negara-negara Asia Tenggara dalam dunia olahraga, dan cabang sepak bola putra adalah salah satu yang paling bergengsi. Setiap edisi selalu menghadirkan drama, persaingan sengit, hingga lahirnya bintang-bintang baru yang kemudian bersinar di level profesional. Pada gelaran SEA Games 2025 yang berlangsung pada 3 hingga 18 Desember 2025, persaingan kembali memanas dengan diikutinya 9 negara peserta. Ke-9 negara tersebut dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grup berisi 3 negara. Format kompetisi pun sangat ketat, karena hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke babak semifinal. Artinya, setiap pertandingan di fase grup akan menjadi hidup mati, dan hasil sekecil apapun bisa menentukan nasib sebuah tim. Jika menengok sejarah, beberapa negara sukses mendominasi cabang sepak bola putra SEA Games. Mereka tampil konsisten, memiliki tradisi kuat, dan pernah berulang kali meraih medali emas. Nama-nama besar ini menjadi inspirasi sekaligus ancaman bagi peserta lain pada edisi tahun ini. Lalu, siapa saja negara yang paling banyak meraih medali emas sepanjang sejarah sepak bola SEA Games? Raftel Sport akan mengulas 5 negara dengan catatan prestasi paling mengkilap di ajang bergengsi kawasan Asia Tenggara ini. Saksikan selengkapnya. 5 Vietnam, 3 emas. Vietnam menjadi salah satu kekuatan tradisional sepak bola Asia Tenggara dengan koleksi 3 medali emas SEA Games. Gelar pertama mereka diraih jauh pada tahun 1959, sebelum akhirnya kembali berjaya di era modern pada edisi 2021 dan 2023. Catatan itu menunjukkan bagaimana Vietnam mampu membangun fondasi kuat sepak bola usia muda yang terus menghasilkan pemain berbakat dan kompetitif di setiap turnamen. Namun dalam 2 tahun terakhir, Vietnam sempat absen mengangkat trofi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Mampukah mereka bangkit di SEA Games 2025? Di fase penyisihan, Vietnam tergabung di grup B bersama Laos dan Malaysia. Persaingan di grup ini terbilang ketat, sebab kedua pesaing mereka memiliki kualitas yang semakin meningkat. Pada laga pembuka, Vietnam tampil penuh determinasi dan berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Laos. Hasil ini menjadi modal awal penting untuk menjaga peluang lolos ke semifinal, sekaligus menunjukkan bahwa Vietnam masih menjadi ancaman nyata dalam perburuan medali emas. 4 Timnas Indonesia, 3 emas. Timnas Indonesia menjadi salah satu negara tersukses di cabang sepak bola putra SEA Games dengan koleksi 3 medali emas. Gelar itu diraih pada edisi 1989, 1991, dan yang terbaru pada tahun 2023. Status sebagai juara bertahan membuat skuad Garuda Muda datang ke SEA Games 2025 dengan misi jelas, mempertahankan kejayaan dan membawa pulang medali emas ke tanah air. Kompetisi tahun ini tidak akan mudah. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C bersama Myanmar dan Filipina. Kedua negara ini dikenal memiliki perkembangan sepak bola yang cukup pesat, terutama dalam kategori usia muda. Maka dari itu, setiap laga akan menjadi ujian penting bagi pasukan pelatih Indra Syafri. Laga perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 September 2025, ketika Indonesia menantang Filipina. Pertandingan ini menjadi momentum awal untuk mengukur kekuatan Garuda Muda, sekaligus menjadi langkah pertama menuju target besar, lolos ke semifinal dan mempertahankan medali emas. 3 Myanmar, 5 emas. Myanmar menjadi salah satu negara dengan sejarah kuat dalam cabang sepak bola putra SEA Games. Pada era ketika ajang ini masih bernama SEAP Games, Myanmar sempat tampil sebagai Raja Asia Tenggara. Mereka meraih 5 medali emas secara beruntun pada edisi 1965, 1967, 1969, 1971, dan 1973. Dominasi tersebut menunjukkan betapa kokohnya sepak bola Myanmar pada masa itu, dengan generasi pemain berbakat yang mendominasi kawasan. Meski prestasi emas itu terjadi beberapa dekade lalu, Myanmar tetap menjadi tim yang perlu diwaspadai. Mereka terus berupaya membangun kembali kejayaan dengan mengembangkan pemain muda dan memperbaiki struktur kompetisi domestik. Di SEA Games 2025, Myanmar tergabung di grup C bersama Timnas Indonesia dan Filipina. Format kompetisi yang ketat membuat persaingan di grup ini terasa sengit, karena hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal. Setiap pertandingan akan menjadi krusial bagi Myanmar dalam mengejar mimpi kembali bersinar di pentas Asia Tenggara. 2 Malaysia, 6 emas. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi kuat di cabang sepak bola putra SEA Games. Skuad Harimau Malaya pernah menjadi kekuatan besar,
terutama pada era 1960-an hingga 1980-an. Mereka mengoleksi 6 medali emas yang diraih pada 1961, 1977, 1979, 1989, 2009, dan 2011. Catatan tersebut menempatkan Malaysia sebagai salah satu tim paling sukses dalam sejarah turnamen ini. Namun, setelah era gemilang 2009 dan 2011, Malaysia mengalami masa paceklik gelar. Sudah 14 tahun mereka belum merasakan kembali manisnya medali emas SEA Games. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pendukung. Apakah Malaysia mampu mengulang kejayaan di tahun 2025? Pada edisi kali ini, Malaysia tergabung di grup B bersama Vietnam dan Laos. Persaingan akan sangat ketat, karena hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke semifinal. Penampilan stabil dan fokus sejak laga pembuka akan menjadi kunci bagi Harimau Malaya untuk membuktikan diri sebagai penantang serius dalam perburuan emas. 1. Thailand, 16 emas. Thailand merupakan raja sejati di cabang sepak bola putra SEA Games. Dengan total 16 medali emas, mereka menjadi negara paling sukses sepanjang sejarah turnamen ini. Skuad Gajah Perang meraih gelar-gelar tersebut pada 1965, 1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, dan 2017. Dominasi panjang ini menunjukkan konsistensi dan kualitas pengembangan pemain muda yang kuat di Thailand. Meski begitu, 3 edisi terakhir tidak berjalan mulus. Thailand gagal menjadi juara pada 2019, 2021, dan 2023. Hasil tersebut menjadi motivasi besar untuk bangkit pada SEA Games 2025, apalagi kali ini mereka berstatus sebagai tuan rumah. Dukungan publik, atmosfer stadion, dan ambisi besar membuat Thailand diprediksi menjadi salah satu kandidat utama meraih emas. Pada fase grup, Thailand berada di grup A bersama Timor Leste dan Singapura. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Thailand siap mengincar tiket semifinal dan berupaya mengembalikan kejayaan mereka di kandang sendiri. Turnamen sepak bola putra SEA Games 2025 dipastikan menjadi salah satu kompetisi paling menarik untuk diikuti. Persaingan 9 negara yang terbagi dalam 3 grup akan menyajikan pertarungan ketat demi memperebutkan 1 tiket semifinal. Format yang hanya mengizinkan juara grup melaju otomatis membuat setiap pertandingan bernilai sangat penting. Tak ada ruang untuk kesalahan, karena 1 kekalahan saja dapat menggagalkan mimpi meraih medali. 5 negara yang telah memiliki sejarah kuat di cabang olahraga ini datang dengan ambisi besar untuk menambah koleksi emas. Thailand sebagai penguasa dengan 16 gelar tentu ingin mengembalikan kejayaan, terutama karena mereka menjadi tuan rumah. Dukungan publik dan pengalaman menjadi modal penting bagi skuad Gajah Perang untuk bangkit setelah 3 edisi tanpa gelar. Malaysia dan Myanmar juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun masa kejayaan mereka berada di era sebelumnya, kedua negara selalu menghadirkan kejutan. Dengan 6 dan 5 medali emas di lemari prestasi, Malaysia dan Myanmar masih menyimpan potensi. Mereka memiliki tradisi, mental bertanding kuat, dan akan berusaha keras membuktikan diri di lapangan. Vietnam hadir sebagai kekuatan modern Asia Tenggara. 3 medali emas yang mereka raih, termasuk 2 gelar di periode terbaru 2021 dan 2023, menunjukkan konsistensi pengembangan pemain usia muda yang sangat baik. Meski sempat absen menjadi juara, kemenangan dramatis atas Laos di laga pembuka menunjukkan bahwa Vietnam belum kehilangan taring. Grup B akan menjadi panggung penting bagi mereka untuk membuktikan kembali dominasinya. Sementara itu, Timnas Indonesia datang dengan status juara bertahan. Kesuksesan di edisi 2023 menjadi sumber motivasi besar untuk mempertahankan medali emas. Terlebih, banyak pemain muda berbakat yang sudah terbiasa tampil di level tinggi bersama klub masing-masing. Tergabung di grup C bersama Myanmar dan Filipina, Garuda Muda harus menunjukkan konsistensi sejak laga pertama. Misi mempertahankan gelar jelas tidak mudah, namun peluang tetap terbuka lebar. Setiap negara memiliki cerita dan ambisi masing-masing. Dari kejayaan masa lalu, tradisi kuat, hingga upaya membangun generasi baru. Semua itu berpadu dalam satu turnamen, yang akan menjadi ajang pembuktian siapa yang layak menyandang status terbaik di Asia Tenggara. Pada akhirnya, sepak bola putra SEA Games selalu lebih dari sekadar perebutan medali. Di lapangan hijau, kita menyaksikan mimpi, harapan, tangis,
dan euforia. Semua negara ingin menulis sejarah, namun hanya satu yang akan berdiri paling tinggi di podium. Siapa yang akan menjadi raja baru atau mempertahankan tahta? Mari kita nantikan bersama, hanya di SEA Games 2025.